warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurnailil Masruroh, dosen pada program studi S1 Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan program ini, saya tengah menyusun dokumen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang pengajaran. Saat ini, saya juga sedang menempuh studi doktoral di Nagoya University, Jepang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Maritim. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS dan memiliki kode PBSJ 6034. Mata kuliah ini dirancang untuk mengajak mahasiswa memahami dinamika kehidupan masyarakat maritim di Nusantara secara mendalam, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang sosial, budaya, dan spiritual. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan analitis terhadap berbagai persoalan struktural yang dihadapi komunitas etnik maritim, serta memahami bahwa praktik melaut merupakan bagian dari proses negosiasi budaya yang terus berkembang. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada nilai-nilai budaya universal, namun tetap menghargai kekhasan lokal masing-masing komunitas. Mahasiswa juga diajak menelusuri ragam budaya maritim dari berbagai wilayah di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan secara geografis. Pembelajaran tidak hanya berbasis pada teori dan kajian pustaka, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk menyampaikan hasil analisis kritisnya melalui diskusi di dalam kelas. Harapannya, mahasiswa mampu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki sistem sosial dan budaya yang unik dan dinamis, serta membangun empati terhadap kompleksitas identitas dan kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung. Saya juga memanfaatkan sistem e-learning Universitas Diponegoro yang dikenal dengan kuliah online atau ULON. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran semester, mengunduh materi pembelajaran, mengunggah tugas, serta memeriksa feedback dari dosen. Untuk efektivitas dalam diskusi kelompok dan presentasi, pelaksanaannya dilakukan secara langsung di dalam kelas. Namun, dalam situasi tertentu apabila tidak memungkinkan pertemuan secara fisik, Microsoft Teams yang telah dilanggan oleh Universitas Diponegoro dapat dimanfaatkan sebagai media virtual meeting dalam format pembelajaran hybrid, yaitu kombinasi daring dan luring. Pendekatan dan metode pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah yang saya ampu selalu dilandaskan pada capaian pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat kemampuan yang ingin dicapai. Sebelum perkuliahan dimulai, saya secara rutin melakukan pemutakhiran terhadap rencana pembelajaran semester sekaligus menyusun dan menyesuaikan materi ajar agar relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam proses ini, pengampu mata kuliah didorong untuk menerapkan pendekatan research-based teaching, yaitu menjadikan hasil penelitian sebagai dasar utama dalam pengembangan materi pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan agar materi yang disampaikan tidak hanya berbasis pada teori saja, tetapi juga kontekstual dan aktual sesuai dengan dinamika di lapangan. Khusus mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Maritim ini, saya telah mengintegrasikan hasil riset yang dipublikasikan dalam Journal of Marine and Island Cultures volume 12 nomor 3 tahun 2023 dengan judul Traditional Knowledge and Origin of Maritime Territorialization Idea in Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai konsep teritorialisasi atas laut dalam perspektif masyarakat tradisional maritim. Topik tersebut secara eksplisit dibahas dalam pertemuan ke-13 hingga ke-15, sebagaimana tercantum di dalam RPS. Pembahasan ini menjadi relevan karena sepanjang sejarahnya, masyarakat maritim Indonesia kerap melakukan migrasi lintas batas wilayah sebagai bagian dari tradisi budaya mereka. Ketika negara-negara modern muncul dan menerapkan batas teritorial, praktik lintas batas yang dulunya secara sah, secara adat, menjadi dianggap ilegal secara hukum negara.
Hal inilah yang menimbulkan berbagai persoalan sosial, politik, dan budaya yang cukup kompleks. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami persoalan-persoalan tersebut dari akar sejarah dan tradisi, termasuk bagaimana pengetahuan lokal dan tradisional membentuk cara pandang masyarakat etnik maritim terhadap ruang, batas, dan identitas. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu melihat isu-isu kontemporer maritim dari sudut pandang historis dan kultural yang lebih mendalam. Saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan mengevaluasi di setiap akhir pertemuan. Pembelajaran diarahkan supaya mahasiswa mampu berpikir kritis dan bekerja sebagaimana sejarawan atau para peneliti sejarah. Pengembangan research-based teaching ini dilakukan supaya pembelajaran sejarah dapat menemukan konteksnya, tidak sekedar menghafal tetapi juga mampu menemukan makna dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Dengan demikian, metode pembelajaran yang saya terapkan berbasis pada permasalahan itu antara lain contextual instruction untuk membangun pemahaman kontekstual mahasiswa mengenai persoalan kekinian yang dihadapi oleh etnik maritim Nusantara, termasuk meletakkannya dalam landasan teoretik dan konseptual. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata berdasar pada recent publications yang ada. Project-based learning, di mana mahasiswa menelaah scientific papers dan mengaktualisasikan ide dan pandangan mereka sebagai bentuk implementasi dari pemahaman praktis yang telah dipelajari. Studi kasus, di mana mahasiswa diajak menganalisis terhadap suatu kasus dalam masyarakat untuk memahami konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasar pada kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Mahasiswa mampu mendiseminasikan dan mempublikasikan hasil penelitian sejarah baik secara lisan maupun tertulis. Mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dalam disiplin sejarah dan ilmu sosial humaniora lainnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah mengacu pada sub-CPMK yang telah tertuang di dalam RPS, yaitu sub-CPMK yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi kelompok etnik maritim di Nusantara. Tidak hanya mengetahui tetapi juga menjelaskan ciri khas budayanya dengan bantuan teori perkembangan budaya, unsur kebudayaan universal, dan konsep-konsep seperti konservatisme dan simbolisme dalam masyarakat multikultural. Sub-CPMK yang kedua, mahasiswa dapat mengenali prinsip-prinsip dasar dalam bahasa dan memahami bahwa setiap bahasa memiliki cara pandang sendiri terhadap dunia atau yang dikenal dengan relativitas bahasa. Selain itu, mahasiswa juga dapat menggali hubungan antara pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat pesisir dengan bagaimana struktur sosial masyarakat itu terbentuk. Sub-CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan antara sudut pandang orang luar atau etik dan orang dalam atau emik saat mempelajari budaya. Contohnya, bagaimana mahasiswa mampu memahami kehidupan nelayan dan juga petambak garam sebagai satu studi kasus. Berdasar hal itu, mahasiswa dapat melihat dampaknya dalam studi sejarah dan antropologi maritim. Sub-CPMK yang keempat, mahasiswa dapat melihat bagaimana sistem sosial di masyarakat itu bekerja dan bagaimana hal itu berkaitan dengan isu-isu seperti kemiskinan yang berlangsung lama atau kondisi marginalisasi sosial yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Sub-CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis secara logis bagaimana sistem kepercayaan di masyarakat pesisir seringkali merupakan campuran dari berbagai tradisi atau yang dikenal dengan sinkretik. Di sini, mahasiswa juga belajar untuk menghargai keberagaman ekspresi kepercayaan sebagai bagian dari nilai dan identitas budaya etnik pesisir. Sub-CPMK yang keenam, mahasiswa dapat mengkaji bagaimana praktik melaut dan aktivitas lintas batas lainnya, bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga negosiasi budaya, peneguhan identitas, dan dinamika kekuasaan baik di level lokal maupun transnasional. Media pembelajaran mata kuliah ini antara lain
Satu, RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui platform kuliah online kulon.undip.ac.id. Kedua, materi pembelajaran yang berupa PowerPoint, artikel ilmiah penugasan untuk resum, guideline penugasan, dan tautan film dokumenter yang berjudul Harmoni Wong Kemujan. Ketiga, video pembelajaran yang mungkin akan dapat diunggah dalam LMS dan Microsoft Teams sebagai virtual meeting system. Adapun materi pembelajaran mata kuliah masyarakat dan kebudayaan maritim ini meliputi pertemuan pertama, kontrak perkuliahan dan ruang lingkup pengembangan materi. Pertemuan kedua, karakteristik kultural masyarakat maritim yang mencakup konservatisme dan simbolisme. Pertemuan ketiga, prinsip kebahasaan dan gejala relativitas bahasa masyarakat maritim di Indonesia. Pertemuan keempat, sistem pengetahuan masyarakat maritim. Pertemuan kelima, kajian etik dan emik dalam sistem organisasi sosial khususnya pada masyarakat pesisir. Pertemuan keenam, studi kasus pertama, yaitu studi kasus pada masyarakat nelayan, di mana melihat praktik maritim dan sistem sosialnya. Pertemuan ketujuh, studi kasus kedua, yaitu melihat pada petambak garam, di mana akan membahas mengenai ekonomi tradisional dan ketahanan budaya. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 pola hubungan sosial masyarakat maritim yang mencakup sistem patron dan klien. Pertemuan 10 sistem mata pencaharian. Pertemuan 11 sistem religi dan ritual masyarakat maritim Nusantara. Pertemuan ke-12 seni dan budaya masyarakat maritim yang nantinya akan mengangkat pada studi kasus tertentu. Pertemuan ke-13 telaah kritis mengenai aktivitas melaut dalam konteks lokal maupun transnasional. Pertemuan ke-14 aktivitas lintas batas dan mobilitas sosial budaya. Pertemuan ke-15 negosiasi relasi kuasa dalam konteks lokal dan transnasional. Dan yang terakhir pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Sementara kriteria penilaian mencakup ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas kelompok 20%, presentasi proyek 20%, keaktifan dalam diskusi 10%. Proses penilaian mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan transparan. Aspek yang dinilai mencakup ketepatan dan penguasaan materi, kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Untuk memastikan keadilan dalam evaluasi, saya juga menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan sistematis sebagai acuan utamanya. Hasil penilaian diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk umpan balik yang konstruktif. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta turut berperan dalam membentuk lulusan yang tidak hanya berpikir kritis dan analitis, tetapi juga mampu memiliki kepekaan sosial, sikap apresiatif, serta mampu menghargai keragaman budaya dan lingkungan sekitarnya. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah masyarakat dan kebudayaan maritim. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini pada pertemuan kelima untuk mata kuliah masyarakat dan kebudayaan maritim. Semoga Anda semua tidak lupa bahwa minggu lalu kita sudah sempat memberikan beberapa guideline untuk proses pembelajaran pada minggu ini, termasuk salah satunya adalah tugas yang saya yakin Anda semua sudah mempersiapkannya dengan baik begitu. Tapi sebelum itu nantinya saya akan menyampaikan beberapa materi terlebih dahulu terkait dengan topik pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang akan membahas tentang perspektif etik dan emik dalam struktur sosial masyarakat maritim. Sebagaimana yang kita sudah diskusikan pada minggu lalu, maka pada pertemuan kelima ini, sebagaimana yang telah tercantum di dalam RPS, dan pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang etik dan emik dalam perspektif sistem organisasi sosial di kalangan masyarakat maritim. Tentunya kita akan melihat beberapa kasus saja yang akan merefer pada satu situasi di kalangan masyarakat tertentu, yaitu nantinya kita akan mengangkat masyarakat nelayan. Pagi hari ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran pertemuan lampau yang tadi saya sudah sampaikan. Saya sudah memulai dengan kesiapan Anda semua dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada pertemuan minggu lalu, dan penyusunan tugas selama 1 minggu yang mungkin sudah siapkan dengan kelompok.
kemudian pemaparan materi, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan kemudian adalah kesimpulan diskusi. Bahan diskusi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, ini proses refresh temuan yang saya sudah menautkan materi melalui Kulon Undip ACID, tentunya Anda semua sudah mengaksesnya. Kemudian termasuk rambu-rambu dalam proses diskusi nanti, isu-isu apa saja yang harus Anda perhatikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan kritis yang kemudian ada waktu di mana Anda nanti akan menyampaikan poin-poin diskusi berdasar pada argumentasi masing-masing kelompok. Kita mulai saja bagaimana perspektif etik dan emik. Mungkin Anda semua baru pertama kali mendengar istilah ini. Apakah ada yang sudah beberapa kali mendengar istilah etik dan emik ini? Falah Ridwan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Falah Ridwan Teguh Baktiar. Menurut saya etik itu lebih pada bagaimana relasi dominasi itu dibentuk oleh klienisme dalam politik. Nah, ini dari teori-teori Marxisme dan lain-lain. Nah, kalau dari emik sendiri memaknainya dalam sudut pandang bagaimana masyarakat yang terlibat di dalam suatu kebudayaan itu memberikan sudut pandangnya terhadap kebudayaan tersebut. Mungkin segitu saja. Terima kasih Falah atas penyampaian argumentasinya. Kita kembali lagi pada bagian ini, dan tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Falah menurut saya itu juga sudah menjadi salah satu representasi bagaimana pemahaman etik dan emik. Etik dan emik itu memang dibentuk dari sudut pandang kebudayaan yang sifatnya material. Bentuknya apa aja? Salah satunya adalah dalam perspektif politik, dalam perspektif tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena etik dan emik itu merupakan satu konsepsi dari ruang lingkup materialisme budaya, maka di dalam perspektif etik dan emik ada subjek dan ada objeknya. Itu kategori yang bisa dikatakan selalu muncul dalam kedua perspektif ini. Ketika menggunakan perspektif ini pasti ada subjek dan ada objeknya. Tergantung siapa yang melihat. Kalau yang melihat itu dari perspektif subjek, nah nanti munculnya menggunakan emik. Kalau yang melihat itu dari perspektif objek, nanti bisa menggunakan etik. Jadi etik adalah sudut pandang di mana bisa juga disebut dengan domain mental, di mana apa yang dipikirkan oleh orang, ya, ini merupakan perspektif etik. Tetapi dalam konteks perspektif emik, maka siapa yang berpikir? Ini perspektif emik yang berasal dari dalam, atau yang sering juga disebut sebagai domain perilaku. Nah, secara umum, perspektif etik itu adalah apa yang diamati oleh pengamat, ya, mengamati masyarakat. Ya, masyarakat apa yang diamati? Misalnya masyarakat petambak garam misalnya. Saya sebagai orang luar dari masyarakat petambak garam, Punjul Harjo di Kabupaten Rembang misalnya. Saya bukan berasal dari komunitas petambak garam, saya juga tidak berasal dari Punjul Harjo, tetapi saya memiliki ketertarikan untuk meneliti hal itu. Inilah yang dinamakan sebagai perspektif etik. Sementara kalau perspektif emik adalah apa yang dipikirkan oleh mereka. Sampai di sini kira-kira bisa diterima tidak? Bisa, Bu. Saya lanjutkan. Maka dengan pemahaman atau ruang lingkup tadi dari penggunaan kedua perspektif ini, mungkin saja apa yang dimiliki dalam perspektif etik bisa saja benar menurut kita sebagai peneliti. Sementara apa yang dipikirkan oleh orang lain gitu ya, dari perspektif dia dengan perspektif emik, mungkin saja itu kedengarannya belum tentu benar begitu. Karena yang jelas ketika kalian meneliti satu persoalan tertentu di satu masyarakat etik, tetapi kalian perlu mempertimbangkan bahwa mereka yang kalian teliti itu memiliki perspektifnya sendiri. Maka tidak ada yang namanya kebenaran etik versi sains. Ya, kebenaran etik sains itu adalah objektivitas. Nah, mengapa perlu kedua perspektif ini dalam mengkaji masyarakat? Kita tidak ingin melakukan penghakiman terhadap masyarakat. Bahwa, oh, nelayan troll ini adalah nelayan yang salah nih, dalam perspektif etik misalnya. Tapi dalam perspektif mereka, menganggap bahwa itu yang benar. Selama ini yang mereka lakukan itu adalah hal yang mereka terima sebagai sebuah kebenaran. Ini perspektif emik. Masyarakat mereka, misalnya keluarga mereka dan lain sebagainya, tetapi juga karena mereka belajar, mereka kemudian melihat fenomena itu secara scientific, ya. Nah, mereka bisa mencampur ya antara penggunaan perspektif etik dan perspektif egal. Jadi kebenaran yang dari perspektif etik itu bukanlah kebenaran yang sifatnya tunggal, dan pengetahuan etik itu hanya dapat divalidasi. Perspektif keduanya, jadi perspektif etik dan emik yang saling berhubungan, ini masuk dalam ranah epistemologi dan ontologi. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan nggak terkait dua istilah ini? Silakan, Aiman. Nama saya Muhammad Aiman Azhar. Menurut pengetahuan saya, yang epistemologi ini ada teori mengenai pengetahuan. Nah, sedangkan ontologi itu
merujuk pada studi tentang keberadaan ataupun realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam studi sosial yang kita bahas sebelumnya, ini merujuk pada pernyataan mengenai bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang valid bisa dikatakan tentang kebudayaan dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan ontologi ini berkaitan dengan tingkat realitas dan atau keberadaan masyarakat. Nah, realitas sosial ini dianggap sebagai konstruksi yang dibentuk oleh pemikiran seperti keyakinan ataupun interpretasi individu ataupun kelompok tertentu yang berkembang di masyarakat. Nah, realitas sosial ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikatakan objektif dan dapat diamati oleh kaum eksternalnya gitu, Bu. Terima kasih Aiman, terima kasih. Tadi bahwa munculnya atau rumitnya ya sistem organisasi masyarakat nelayan itu merupakan bagian dari kompleksitas penggunaan teknologi. Ya, ini konsekuensi logis dari adanya operasionalisasi teknologi yang mereka pakai. Misalnya masyarakat maritim di Situbondo misalnya. Mereka adalah nelayan yang menggunakan jaring-jaring sederhana untuk menangkap ikan teri. Nah, kemudian muncul masyarakat etnik maritim lain melakukan penangkapan ikan di sana dan menggunakan satu metode penangkapan yang berbeda dari mereka yang ada di sana, maka ini kemudian akan menimbulkan sebuah protes. Nah, bagaimana sistem penangkapan dan sistem pemasaran itu dianggap sebagai sebuah pranata. Misalnya tadi masyarakat nelayan di Situbondo, mereka penangkap teri misalnya, mereka menggunakan jaring ini. Dari generasi ke generasi jaring yang digunakan masih sama, ikan yang ditangkap juga bagian besar juga masih sama begitu ya. Jadi mereka melestarikan satu sistem penangkapan yang berdasar pada satu norma tertentu. Nah, mengapa kemudian kedua pranata ini perlu kita diskusikan secara intensif, yaitu karena dalam perspektif etik ya, bahwa aturan dalam kedua aktivitas itu bersifat eksploratif. Tadi saya sempat mencontohkan kepada Anda bahwa nelayan di Situbondo yang sifatnya itu nelayan small scale, kemudian muncul ada satu komunitas baru atau nelayan baru dari luar Situbondo yang mereka menggunakan teknologi yang cukup masif. Mereka juga mengkategorikan diri mereka sebagai nelayan besar yang tidak lagi small scale begitu ya, menangkap ikan di wilayah mereka, maka kemudian ini secara etik dikatakan sebagai satu tindakan yang melanggar dan bisa saja kembali pada prinsip deterministik tadi, bisa saja inilah yang merupakan penyebab dari adanya konflik. Baik, kiranya hal itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Diskusi kali ini saya akan menggunakan satu sumber yang tentunya saya sudah upload pada Kulon. Dan untuk itulah maka saya meminta Anda wakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, termasuk jika ada supporting argumen dari anggota kelompok saya persilakan. Mungkin banyak kalangan akademis, pemerintah itu menganggap bahwa hubungan patron klien yang terjadi antara para nelayan dan tauke itu adalah hal yang jelek gitu. Setiap kali ada upaya dari pemerintah ataupun dari akademisi terkait pemberdayaan serta hal-hal yang ditempuh untuk memutuskan ikatan patron klien itu seringkali gagal. Dari perspektif masyarakat kan hubungan antara patron klien itu sebenarnya dimulainya dari ikatan ekonomi yang mudah dan praktis memberikan balas budi lah di situ. Akibat hubungan itu kebanyakan akademisi dan pemerintah itu menganggapnya kurang bagus. Oleh karena itu ya untuk memutus tersebut dilakukan beberapa upaya, misalnya dari LSM atau dari akademisi membentuk sebuah sistem koperasi yang tujuannya untuk memberikan bantuan bagi para nelayan itu dari dana mereka sendiri. Sebenarnya ini cukup bagus untuk diterapkan. Namun ya karena sifatnya instrumental, artinya dalam ada batasan waktu dan tidak secara kontinuitas seperti yang terjadi sebelumnya, maka program ini pada akhirnya juga gagal karena programnya tidak berhasil untuk membentuk suatu ikatan pemutus dalam hubungan nelayan dengan para tauke. Terima kasih Falah atas paparan poin-poin yang disampaikan tadi. Kelompok Anda juga cukup detail dengan menggunakan perspektif emik. Anggota kelompok yang lain ada argumentasi yang ingin ditambahkan? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan, menurut saya sih mungkin kontras dengan etik, karena kan pasti kan dari sudut pandang etik memandang bahwa patron klien itu jelek atau dalam kutip jahat. Mungkin saya rasa berangkatnya disamaratakan dengan keadaan patron klien daerah petani begitu. Dalam pertanian kan juga kita mengenal patron klien bahwa
tauke atau orang-orang yang membeli beras-beras mereka itu biasanya cenderung eksploitatif. Tapi mungkin tidak semuanya seperti itu, karena itu terjadi di masa penjajahan. Tapi kalau misalnya kita kembali ke konteks ini, di masa maritim, saya rasa ada ikatan-ikatan lain seperti ikatan emosional di antara keduanya. Bahkan setahu saya, Prof. Endang pun pernah bercerita bahwa si klien-klien ini pun boleh berhutang kepada patron-patron ini dengan dibayar dengan cara lain gitu, tidak harus melulu dengan uang yang sama, tapi bisa juga dengan tenaga atau semacamnya. Jadi saya rasa mungkin sedikit tambahannya bahwa kadang kita sebagai peneliti tidak bisa melihat hal itu. Betul, betul. Saya sepakat dengan tadi Hanan sampaikan. Oke, langsung saja. Saya ingin Oke. menambahkan sedikit, Bu. Boleh? Ya. Izin berpendapat, kalau menurut kelompok kami, kelompok 2, dalam memahami kondisi emik dalam masyarakat maritim, menurut kami ini, para klien ini memiliki rasa ketergantungan terhadap kelompok-kelompok patron. Dan mereka sendiri juga mungkin merasa ada keputusasaan sendiri apabila mereka mencoba untuk memutus tali antara patron dan klien. Karena dengan mereka bergantung kepada patron sendiri, mereka mendapatkan privilege dari segi tradisi dan maupun kebudayaan di masyarakat tersebut. Jadi apabila mereka langsung mencoba memutus rantai tersebut secara paksaan, terutama dari intervensi dari para dalam tanda kutip kaum etik dari peneliti atau pemerintah, tentu itu akan menyebabkan gegar budaya yang sangat berbahaya gitu bagi masyarakat tersebut. Maka dari itu kita sebagai peneliti perlu memahami konteks sosiokultural untuk memahami permasalahan yang sebetulnya ada di situ. Apakah permasalahan tersebut itu sebuah masalah bagi kita peneliti atau sebetulnya itu merupakan hal yang normal bagi mereka? Mungkin sekian pendapat dari kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Analisis yang sangat komprehensif sekali. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 1, singkat, silakan Firda. Kemudian disusul Majid. Berdasarkan teks yang udah diberikan sama Ibu, itu menjelaskan adanya intervensi teknologi dari luar. Mereka mencoba untuk membuat kelompok nelayan ini lebih baik dalam bekerja di laut gitu ya. Adanya penekanan atau dominitas dari sisi etik sendiri, yaitu pemerintah tidak terlalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan dari nelayan sekitarnya sendiri gitu. Ketika intervensi teknologi seperti kapal besar ini diterapkan pada nelayan sendiri merasa tidak bisa menggunakan secara optimal karena ini sangat berbeda dari apa yang sebenarnya dan apa yang biasanya telah mereka lakukan. Seperti mereka biasanya hanya melakukan one day fishing dan ketika kapal besar ini mereka gunakan, mereka keberatan karena ada dari sisi ekonomi sendiri membengkak. Karena ketika menggunakan kapal besar, mereka harus melaksanakan pekerjaan one week fishing yang mana mereka butuh uang untuk kebutuhan mereka dalam 1 minggu ini gitu. Jadi kemudian juga mereka juga kesulitan dalam melakukan maintenance. Iya, bisa diterima argumentasi tersebut ya. Oke, terima kasih Firda. Terakhir Majid. Terkait dengan teknologi gitu, intervensi teknologi, ada kapal besar yang masuk ke dalam kehidupan nelayan seperti itu. Nah, yang saya lihat bahwasannya banyak sekali pada saat ini penelitian-penelitian yang pada akhirnya ditujukan untuk membantu negara pada konteks ini tidak melibatkan masyarakat seperti itu. Itu saja simpulan dari diskusi yang saya lakukan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, tentu sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam RPS dan ini juga akan saya sampaikan di dalam kulon. Diskusi pada pertemuan minggu depan atau pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 nantinya akan mencoba melakukan penelaahan scientific papers ya. Saya akan sampaikan kepada masing-masing kelompok. Tentunya kelompok ini yang akan bekerja, yang sudah terbentuk dari awal sampai mata kuliah ini selesai, kelompok yang sama. Kelompok inilah yang akan nanti melakukan review paper atas penugasan pada minggu depan dan pertemuan ke-7. Review paper ini sudah kita buat satu sistematika sedemikian rupa. Selengkapnya nanti akan Anda bisa cek di dalam kuliah online sistematikanya seperti apa dan deadline submission-nya yaitu pada 15 Juli 2025. Paper yang akan direview adalah paper yang saya tentukan. Jadi paper yang sudah saya persiapkan dan saya pilih untuk direview oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga mohon Anda bisa secara periodik setelah perkuliahan ini selesai mengecek platform kuliah online atau kulon. Terima kasih atas atensi Anda semua. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Selamat bekerja dalam kelompok kembali ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Maritim. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat dipertimbangkan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 ini.